Bid'ah adalah istilah dalam Islam yang merujuk pada inovasi dan pertambahan atau penambahan sesuatu yang baru dalam agama yang tidak ada pada zaman Nabi Muhammad. Secara umum, bid'ah dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan dalam Islam karena bisa menyebabkan penyimpangan dari ajaran asli agama Islam. Dalam bahasa Arab, kata bid'ah berasal dari akar kata bada'ah yang berarti menciptakan sesuatu tanpa contoh sebelumnya. Dalam Al-Quran, Allah disebut sebagai Badi as-samawat wal ard, yaitu pencipta langit dan bumi. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 117, Allah pencipta langit dan bumi. Secara istilah, bid'ah merujuk pada segala sesuatu yang diada-adakan dalam urusan agama yang tidak memiliki dasar dari Al-Quran, Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Adapun jenis-jenis bid'ah dalam ibadah. Bid'ah dalam ibadah adalah menambahkan atau mengurangi sesuatu dalam tata cara ibadah yang telah ditetapkan. Menambah rakaat dalam salat wajib, mengadakan perayaan keagamaan yang tidak ada tuntunannya, berkaitan dengan urusan duniawi yang tidak bertentangan dengan syariat, contohnya menggunakan teknologi untuk dakwah, mendirikan lembaga pendidikan Islam. Setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dalil Al-Quran dan hadis tentang bid'ah. Di surat Al-Ma'idah ayat 3, pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu. Ayat ini menunjukkan bahwa agama Islam telah sempurna sehingga tidak perlu ditambah atau dikurangi. Di dalam hadis, barang siapa mengada-ngadakan dalam urusan kami ini sesuatu yang tidak ada asalnya, maka ia tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Setiap bid'ah adalah sesat dan setiap kesesatan tempatnya di neraka. Apa yang harus dilakukan? 1. Menuntut ilmu, memahami ajaran Islam dari sumber yang terpercaya untuk membedakan antara sunnah dan bid'ah. 2. Mengikuti sunnah, berpegang teguh pada ajaran Rasulullah SAW dan para sahabatnya. 3. Bertanya kepada ulama. Jika ragu terhadap suatu amalan, konsultasikan dengan ulama yang kompeten. 4. Menghindari bid'ah, menjauhi praktek-praktek yang tidak memiliki dasar dalam syariat Islam. Contohnya adalah ulang tahun. Bid'ah adalah peringatan bagi umat Islam untuk selalu menjaga kemurnian ajaran Islam. Dengan memahami dan mengamalkan ajaran Rasulullah secara benar, kita dapat menjaga diri dari penyimpangan dan tetap berada di jalan yang lurus. Topik ini sangat sensitif dan penting untuk dibahas secara ilmiah, bijak, serta penuh tanggung jawab. Untuk menjawab permintaan Anda, saya akan membaginya dalam berbagai bagian. Kejahatan bid'ah maksudnya praktek menyimpang yang dilakukan oleh orang berilmu atau orang-orang yang mempunyai ilmu. 1. Menambah ajaran agama tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah. 2. Menganggap amalan baru sebagai bagian dari syariat yang wajib atau sunnah. 3. Melanggengkan praktek-praktek warisan budaya yang bertentangan dengan tauhid. Adapun contoh praktek yang sering dianggap bid'ah dalam pandangan sebagai ulama mungkin tergolong bid'ah jika dilakukan tanpa dasar syar'i dan tidak dikembalikan pada niat dan status sebagai adat atau kebiasaan. Harus membaca Ya Latif 44.444 kali di malam Jumat agar selamat. Masalahnya, jika dianggap wajib atau lebih utama dari zikir yang Nabi ajarkan, maka bisa termasuk bid'ah. Solusinya, ajarkan zikir-zikir yang memang diajarkan oleh Rasulullah. Jumlah dan redaksinya harus berdasarkan hadis sahih. 2. Perayaan Maulid Nabi dengan ritual yang berlebihan. Contoh, membaca pujian tertentu yang mengandung unsur syirik atau mengkultuskan Nabi secara berlebihan. Adapun masalahnya, Maulid Nabi sendiri bukan bagian dari syariat Rasulullah, apalagi jika di dalamnya ada unsur pujian berlebih hingga mendewakan Nabi. Adapun solusinya, jika ingin mencintai Nabi,
Cukup dengan meneladani sunnahnya, memperbanyak sholawat yang sahih, dan meneliti isi-isi dari pujian atau ajaran tersebut dengan dasar dalil yang sahih. 3. Mengajarkan bahwa tarekat tertentu adalah satu-satunya jalan keselamatan. Contoh, guru tarekat berkata, kalau kamu tidak ikut tarekat ini, kamu tidak selamat. Masalahnya, ini menyempitkan rahmat Allah. Islam tidak dibatasi pada satu kelompok. Adapun solusinya, ajarkan bahwa semua muslim bisa selamat jika mengikuti Al-Quran dan Sunnah. 4. Mengharuskan amalan tertentu di waktu tertentu tanpa dalil. Contoh, bulan Sya'ban harus puasa hari Senin 4 kali berturut-turut. Masalahnya, jika tidak ada dalil khusus, maka menjadi bid'ah jika diwajibkan. Solusinya, jangan batasi atau wajibkan waktu-waktu ibadah tanpa dalil. 5. Menjadikan mimpi atau ilham pribadi sebagai dasar hukum. Contoh, saya mimpi Nabi. Beliau berkata, amalanku ini harus kamu ikuti. Masalahnya, agama tidak dibangun atas dasar mimpi. Mimpi bukan sumber hukum. Adapun solusinya, pegang teguh Al-Quran dan Sunnah sebagai dasar ibadah yang sahih. Kenapa praktek-praktek ini berbahaya? Karena mengubah agama yang telah sempurna. Surat Al-Ma'idah ayat 3. Karena menyesatkan umat, hadis riwayat Bukhari, setiap bid'ah adalah sesat. Membuka jalan tersirik, hulu atau taklid buta. Menghalangi umat dari kebenaran karena merasa sudah cukup dengan warisan leluhur. Adapun cara terhindar dari bid'ah: 1. Pelajari ilmu agama dari sumber yang sahih. Pelajari tafsir Al-Quran. Pahami hadis-hadis sahih dari kitab yang benar-benar sahih, yaitu Bukhari, Muslim. 2. Memperbanyak kajian bersama ulama. Ulama yang menjelaskan dengan dalil, bukan hanya warisan leluhur. Ulama yang memisahkan antara adat budaya dan syariat. 3. Jangan cepat ikut-ikutan. Jika ada amalan baru, tanyakan dalilnya. Kalau tidak ada, maka tinggalkan dengan tenang. 4. Ikuti sunnah Rasulullah dengan cinta dan ilmu. Rasulullah bersabda, barang siapa menghidupkan sunnahku, maka dia benar-benar mencintaiku. Hadis riwayat Tirmidzi. 5. Berdoa memohon petunjuk dan istiqomah. Ya Allah, tunjukkan aku kepada kebenaran dan karuniakan aku kekuatan untuk mengikutinya. Bid'ah bukan hanya soal amalan baru, tapi soal niat mengganti atau menambahi syariat. Berhati-hatilah, karena Rasulullah SAW telah mengingatkan kita, barang siapa membuat perkara baru dalam urusan agama kami yang tidak berasal darinya, maka itu ditolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.